Salam, selamat memasuki Advent yang keempat. Kita berdoa. Damai sejahtera melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Itulah senantiasa yang menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang lahir itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan kita semua dan saya di pesta Advent yang keempat ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel, Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan dan lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan pengajaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Seperti itu bunyi firman Tuhan. Saudaraku, sebelum lebih jauh saya menjelaskan firman Tuhan sebagai renungan buat kita dalam memasuki Advent yang keempat ini, ada satu kata yang menarik dari dalam ayat yang keempat yang dikatakan kepada kita, jangan melakukan pembalasan. Karena pembalasan adalah milik Allah. Apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara kepada saudara yang tidak berkenan di hati, di pikiran, di telinga dan kehidupan kita, tidak boleh ada pembalasan kepada mereka. Seburuk apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, di rumah kita, di lingkungan kita, di gereja kita, sikap kita berserah kepada Tuhan agar Tuhan yang melakukan pembalasan. Tentunya muncul pertanyaan, ada apa gerangan sehingga firman Tuhan disampaikan oleh suruhan Tuhan, nabi yang dipilih oleh Tuhan kepada bangsa yang sedang menderita di pembuangan? Jawabnya adalah karena mereka tertawan, karena di luar pikiran mereka bahwasanya ada yang diperbolehkan oleh Tuhan menangkap, menyeret dan membawa mereka ke pembuangan, menderita lemah lesu, tanpa semangat, jiwa dan pikiran tertekan, tangan lemas, langkah mereka lunglai, tidak ada semangat, selera makan tidak ada, karena memang tidak ada hampir yang mau dimakan awalnya. Mereka sangat terkungkung oleh perasaan psikologis dan mereka sangat terkungkung oleh perasaan-perasaan keamanan sehari-hari yang seolah-olah tidak nyaman dan tidak merasa bahwa itu tempat hidup mereka sendiri. Putus asa, pengharapan telah pupus. Dan sungguh-sungguh mereka merasakan kehilangan power. Bahkan ada di antara mereka yang merasa Allah meninggalkan dan tidak peduli dengan mereka. Karena itulah Allah berjanji, berfirman kepada mereka bahwasanya Allah sendiri akan mengubah keadaan yang digambarkan seperti keadaan yang sangat kering kerontang, yang sangat kerdil dan tidak memiliki apapun, ibarat tanah yang gersang. Tapi dikatakan mereka akan menghadapi dan memperoleh perubahan. Mereka akan memperoleh transformasi, perubahan wilayah. Demikian juga dengan kenyamanan hidup. Sekalipun mereka tetap berada dalam tempat dan persoalan yang sama. Tapi Allah berjanji akan menyertai, akan memberkati mereka. Dan mereka tidak perlu untuk mengadakan pembalasan. Tidak perlu
buru-buru mencari kekuatan lain, tidak perlu buru-buru untuk mencari orang yang berpihak kepada mereka. Biarlah Allah yang senantiasa mengadakan pembalasan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, ada banyak yang kita rasakan yang sungguh-sungguh di luar pikiran kita, yang mengkerdilkan perasaan kita, yang mengkerdilkan ekonomi kita, yang mengkerdilkan sosial kita. Tapi kini Allah berjanji dan sudah nyata janjinya, dalam nama Yesus semua dibebaskan dari kehidupan kita. Kita nyaman dan aman karena pengharapan kita akan Mesias telah hadir bersama-sama dengan kita, mengubah segala aspek kehidupan kita kalau kita mau bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan ini mau menekankan iman yang kokoh, pengharapan yang sejati, di mana Allah datang memenuhinya, sehingga akan berubah, berbunga-bungalah bagaikan bunga-bunga yang semerbak baunya, bagaikan bunga-bunga yang mengembangkan semua kecambah bunga-bunganya, yang membawa aroma yang bermacam-macam. Saudara-saudara, diinginkan oleh firman Tuhan memperlihatkan buah-buah bunga-bunga yang memberikan, yang menyumbangkan warna-warni. Demikian juga dengan keharuman nama Allah lewat apa yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Selamat memasuki apa yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang begitu membahagiakan kami. Firman yang adalah menjadi manusia, menjadi daging yang sama dengan kami. Yesus Kristus Tuhan kami, yang mampu mengubah segalanya, memenuhi segalanya, mengusik rasa takut. Langkah yang telah lemah lunglai, yang hampir patah, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.